Halo semua, saya Nafisya Cahya Amerli Effendi dengan NIM A1I1239091. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ada dua hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah revolusi industri, dan yang kedua adalah revolusi masyarakat. Baik, selanjutnya revolusi industri. Ada 4 tahap yang perlu kita ketahui. Yang pertama, industri 1.0 yang terjadi pada tahun 1784, di mana pada saat itu sudah ada penemuan seperti mekanisasi, tenaga uap, dan alat tenun. Selanjutnya, industri 2.0 yang terjadi pada tahun 1870, di mana sudah ada produksi massal, jalur perakitan, dan juga energi listrik. Berikutnya, industri 3.0, di mana sudah mulai ada otomasi, komputer, dan juga elektronik. Berikutnya, industri 4.0 yang terjadi di masa sekarang ini, di mana sudah ada sistem fisik cyber, Internet of Things, dan jaringan. Revolusi Industri 1.0 yang terjadi pada abad ke-18 ini, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi industri ini dimulai dari Inggris dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Sebelum terjadinya revolusi industri 1.0, manusia memproduksi barang atau jasa masih mengandalkan tenaga otot, air, ataupun angin. Hal ini sudah tentu memiliki kendala yang cukup besar. Seperti yang teman-teman ketahui, tenaga-tenaga tersebut memiliki batas-batas tertentu. Semisal tenaga otot untuk mengangkat benda berat, bahkan dengan memakai katrol dan pesawat sederhana lainnya, masih dibutuhkan istirahat secara berkala. Maka dari itu, produksi barang atau jasa kurang maksimal dan kurang efisien pada masa itu. Masa awal revolusi industri itu ditandai oleh penemuan mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18, serta diciptakannya mesin-mesin bertenaga air. Saat itu, pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia pun mulai dialihkan menggunakan mesin uap. Dengan begitu, proses produksi lebih efisien dan murah. Tidak ada lagi permasalahan waktu dan tempat spesifik yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa. Dampak positif dari revolusi industri 1.0 ini diantaranya barang melimpah dan harganya yang murah. Karena revolusi industri telah menimbulkan peningkatan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran melalui proses mekanisasi. Dengan demikian, dalam waktu singkat dapat menghasilkan barang-barang yang melimpah. Produksi barang menjadi berlipat ganda sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Akibat pembuatan barang menjadi cepat, mudah, serta dalam jumlah yang banyak, sehingga harga menjadi lebih murah. Selain itu, perdagangan semakin berkembang, dan yang terakhir, moda transportasi yang semakin lancar dan sempurna guna untuk memperluas area distribusi barang atau jasa tersebut. Tetapi, tidak menutup kemungkinan revolusi industri ini memiliki dampak negatif. Misalnya, perusahaan kecil gulung tikar karena dengan penggunaan mesin-mesin, maka biaya produksi menjadi relatif kecil, sehingga harga barang-barang pun relatif lebih murah. Hal ini membawa akibat perusahaan tradisional terancam dan gulung tikar karena tidak mampu bersaing. Selain itu,
Juga upah buruh rendah akibat dari makin meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota industri, maka jumlah tenaga kerja makin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik banyak yang menggunakan tenaga mesin. Baik, selanjutnya revolusi industri 2.0, di mana periode perkembangan industri yang sangat pesat, terutama di Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, juga di Prancis, Benelux, Italia, dan Jepang. Revolusi industri 2.0 ini mengikuti revolusi industri 1.0 yang dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18, kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat dan Amerika Utara. Hal itu ditandai dengan pembangunan rel kereta api, produksi besi, dan baja dalam skala besar, meluasnya penggunaan mesin-mesin dalam manufaktur, meningkatnya secara drastis penggunaan tenaga uap, meluasnya penggunaan telegraf, penggunaan minyak bumi, dan munculnya elektrifikasi. Jika kita kembali ke revolusi industri 1.0, saat itu sebenarnya proses produksi sudah cukup berkembang. Namun, ada kendala dalam hal produksi. Dalam hal ini terkait alat transportasi yang dipercaya akan dapat memudahkan proses produksi di dalam pabrik yang umumnya cukup luas. Untuk diketahui, sebelum revolusi 2.0, proses perakitan mobil harus dilakukan di satu tempat yang sama demi menghindari proses transportasi dari tempat spare part satu ke tempat spare part lainnya. Sejarah awal penemuan mobil ini yaitu oleh insinyur Jerman Karl Benz mematenkan mobil pertama di dunia pada tahun 1886. Mobil buatannya menggunakan roda kawat, tidak seperti kereta kuda yang memakai kayu. Dengan mesin 4 langkah, hasil desainnya sendiri di antara roda belakang, dilengkapi busi dan pendinginan evaporatif alih-alih radiator. Tenaganya disalurkan oleh dua roller cane ke poros belakang. Kendaraan ini adalah mobil pertama yang didesain untuk menghasilkan tenaganya sendiri. Dan kemudian, setelah revolusi industri 2.0 disempurnakan oleh Henry Ford, mobil yang sebelumnya dibuat oleh Carl Benz ini dikembangkan dan didesain ulang oleh Henry Ford sendiri dengan perusahaannya dengan peralatan mesin dan beberapa mesin khusus yang secara sistematis diletakkan dalam alur kerja. Semua gerak manusia yang tidak diperlukan dihapus dengan meletakkan alat-alat di tempat yang mudah dijangkau, dan juga digunakan konveyor yang memunculkan jalur perakitan. Proses lengkapnya disebut sebagai produksi massal. Hal ini menjadi yang pertama di dunia ketika sebuah produk kompleks diproduksi dalam jumlah ratusan ribu unit per tahunnya. Selain kemajuan di bidang industri mobil, pada era ini juga bidang industri di bidang telekomunikasi juga mulai ditemukan dan dikembangkan. Sebagai contohnya, sistem telegraf komersial pertama dipasang oleh William Fothergill Cooke and Charles Wheatstone pada bulan Mei di tahun 1837 antara stasiun kereta Euston dan Camden Town di London. Jaringan telegraf kemudian berkembang sangat cepat sepanjang abad ke-19, menggunakan kabel bawah laut yang dibangun oleh John Watkins Brett antara Prancis dan Inggris. Dan setelah itu, telepon dipatenkan tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell dan seperti telegraf zaman awal digunakan untuk mempercepat transaksi bisnis. Revolusi industri 2.0 ini juga berdampak pada kondisi militer di Perang Dunia II. Meski bisa dikatakan bahwa revolusi industri 2.0 sudah terjadi di Perang Dunia I, di Perang Dunia II inilah efeknya benar-benar terasa. Ribuan tank, pesawat, dan senjata-senjata tercipta dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Ini semua terjadi karena adanya produksi massal. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri boleh dibilang jadi komplit.
Selanjutnya, revolusi industri 3.0 adalah era yang terjadi sekitar awal abad ke-20, yaitu pada tahun 1970, dan dipicu oleh perkembangan mesin pintar berbasis teknologi digital dan teknologi otomatisasi yang perlahan menggantikan peran manusia di lapangan. Pada masa industri 3.0 inilah dunia memasuki babak baru pada kala itu, yang disebut sebagai era digitalisasi. Keberadaan dari revolusi industri 3.0 didasarkan pada penemuan mesin-mesin pintar yang ditandai dengan adanya teknologi digital, komputer, dan robot yang telah terotomatisasi. Khususnya dalam dunia manufaktur, era ini menjadi krusial karena dalam tiap prosesnya sangat menuntut ketepatan serta ketelitian tingkat tinggi, yang mana kedua hal tersebut sangatlah sulit dilakukan manusia. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat, sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan juga berkualitas. Pada industri tersebut, penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dahulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Dengan adanya revolusi industri 3.0 ini, terjadinya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Berbagai bisnis yang ada pun harus beradaptasi dan merubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang tertelan karena adanya kemajuan pada zaman ini. Selain itu, kemajuan teknologi komputer yang terjadi pada saat itu yang berkembang dengan sangat pesat setelah Perang Dunia II selesai. Berbagai penemuan seperti semikonduktor, transistor, hingga kemunculan IC atau integrated chip yang membuat sebuah komputer dapat berukuran lebih kecil, menggunakan daya listrik yang lebih sedikit, dan kemampuan menghitung dan menerima perintah yang semakin canggih. Lanjut, revolusi industri 4.0 adalah era di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, ataupun Cloud System yang dapat merevolusi tiap proses dalam dunia industri dengan tetap berfokus kepada keberlanjutan. Teknologi tersebut menciptakan konektivitas antara manusia, data, dan mesin. Inovasi baru yang belum pernah ada sebelumnya pun bermunculan di era ini seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai warung digital. Sejarah perkembangan revolusi industri 4.0 ini membuka banyak sekali perbincangan mengenai apa sebenarnya peluang serta bagaimana strategi menghadapinya, entah itu di pemerintahan, akademisi, ataupun perusahaan. Dalam skala industri, revolusi industri 4.0 ini meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Salah satu contohnya adalah pengumpulan data historis mesin oleh software yang digunakan untuk menjadwalkan maintenance bulanan secara otomatis. Data-data tersebut nantinya akan diproses oleh algoritma sehingga menghasilkan keputusan logis layaknya manusia. Sejak diperkenalkannya teknologi ini, perusahaan dapat mengotomatiskan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Contoh yang diketahui dari hal ini adalah robot yang melakukan urutan terprogram tanpa campur tangan manusia. Baik, lanjut ke materi kedua, revolusi masyarakat. Jadi, revolusi masyarakat terbagi menjadi 5 tahap, yaitu ada Society 1.0 hingga Society 5.0. Jadi, society atau masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang membentuk suatu sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Perkembangan masyarakat yang cukup pesat bisa kita lihat dengan membandingkan kehidupan masyarakat pada zaman dahulu dengan zaman sekarang.
Adanya Society 5.0 menggambarkan bentuk kelima dari kemasyarakatan dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia. Baik, Society 1.0 atau Hunting and Gathering. Dalam perkembangan Society 1.0, Homo sapiens atau bisa disebut dengan manusia modern mengalami perubahan pola pikir. Perubahan ini membuat mereka bisa mendirikan sebuah peradaban. Homo sapiens sendiri adalah manusia purba yang dinilai paling serupa dengan manusia modern. Diasumsikan Homo sapiens hidup sekitar 70.000 tahun sampai 100.000 tahun yang lalu. Pada masa Society 1.0, manusia mulai mengerti kerjasama dengan cara membentuk kelompok dan menjadikannya masyarakat. Mereka berkumpul membentuk kawanan untuk bertahan hidup. Manusia pada masa ini cenderung menghabiskan waktu dengan berburu mencari makan dan mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pada masa ini juga, manusia sudah mampu untuk membuat peralatan sederhana dan memanfaatkan alam. Contohnya, membuat api yang kemudian digunakan untuk memasak hingga mempertahankan diri mereka dari ancaman makhluk buas. Lanjut, Society 2.0 atau Agricultural. Perkembangan Society 2.0 ini disebut juga sebagai Agricultural Revolution. Pada masa ini, manusia tidak lagi melakukan perburuan untuk mencari makanan dan berpindah tempat. Manusia mulai bercocok tanam demi memenuhi kebutuhannya. Selain itu, manusia juga mulai menetap di satu tempat dan membuat koloni yang lebih besar. Manusia pada masa Society 2.0 ini membangun peradaban dan masyarakat yang lebih kompleks dan fokus meningkatkan segala ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut juga yang akhirnya menciptakan kerajaan-kerajaan dan mengenalkan sistem tulis-menulis. Berikutnya, Society 3.0 atau Industrial. Pada masa ini, populasi manusia mencapai angka yang cukup tinggi. Hal ini membuat kebutuhan sandang, bahan pangan, dan papan kian meningkat. Di sisi lain, kemampuan manusia di dalam perkembangan Society 2.0 masih terbatas dalam memproduksi barang atau makanan. Memasuki Society 3.0, manusia menciptakan terobosan baru dengan membangun pabrik untuk memproduksi sesuatu yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia. Masyarakat yang tadinya fokus bertani dan beternak hewan sekarang bisa bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Di sini, kapitalisme menjadi faktor dalam perkembangan Society 3.0. Tetapi, kemajuan tersebut memunculkan masalah seperti kesenjangan di antara masyarakat dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, Society 4.0 atau Information. Di masa ini, manusia berada pada masa di mana informasi bisa dengan mudah didapatkan dan komunikasi antar manusia semakin hebat. Kehidupan manusia seperti tidak mempunyai batas ruang dan waktu karena data yang mengalir sangat cepat. Society 4.0 ini memperlebar ekonomi menuju ekonomi digital yang memungkinkan kegiatan dilakukan menggunakan internet dan komputer. Pelaku industri pada masa ini berkompetisi untuk memodernisasi sistem produksi, distribusi, ataupun pelayanan informasi dengan berbagai teknologi. Lanjut, Society 5.0 atau Practical and Automation. Dilansir dari Samporna University, Society 5.0 adalah pengembangan untuk menangani cepatnya perkembangan teknologi yang ada pada Society 4.0. Bisa dikatakan, Society 5.0 menitik beratkan pada kehidupan cepat dan terintegrasi dengan teknologi, serta membuat kehidupan manusia menjadi efektif dan efisien. Segala hal akan menjadi mudah dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
seperti robot yang mengambil alih suatu pekerjaan. Pengembangan society di masa ini diperkirakan akan memberikan efek positif terhadap masalah-masalah sosial. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari saya tadi mengenai hakikat TIK atau lebih jelasnya adalah revolusi industri dan revolusi masyarakat, pasti muncul pertanyaan dalam diri kalian. Apa sih hubungan atau keterkaitan revolusi industri 4.0 dan society 5.0? Jadi, saya akan menjelaskannya. Industri 4.0 dan Society 5.0 memiliki keterkaitan dan hubungan erat, meskipun keduanya merujuk pada konsep yang berbeda. Jadi, hubungannya yang pertama dalam pengembangan teknologi adalah Industri 4.0 memberikan dasar teknologis yang kuat untuk mewujudkan visi Society 5.0. Kemajuan dalam otomatisasi, sensorik, kecerdasan buatan, dan konektivitas yang ditemukan dalam industri 4.0 dapat diaplikasikan untuk menciptakan solusi yang inovatif dalam berbagai aspek kehidupan dalam society 5.0. Yang kedua, hubungannya dalam penerapan berkelanjutan. Baik industri 4.0 maupun society 5.0 berfokus pada aspek keberlanjutan. Industri 4.0 ini dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam produksi dan manufaktur. Sedangkan society 5.0 mengarahkan teknologi menuju solusi yang dapat mengatasi tantangan sosial dan lingkungan secara lebih luas. Berikutnya, hubungannya dalam perubahan masyarakat. Industri 4.0 dapat menciptakan perubahan dalam cara orang bekerja dan berinteraksi di tempat kerja. Society 5.0 membawa konsep ini lebih jauh dengan mengubah dinamika sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa industri 4.0 memberikan fondasi teknologis yang penting untuk mewujudkan visi, sedangkan Society 5.0 yang menggambarkan transformasi masyarakat yang lebih besar melalui pemanfaatan teknologi canggih demi kesejahteraan manusia dan lingkungan. Baik, selanjutnya hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, pada era society, semua teknologi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan manusia pada internet sebagaimana kian penting untuk kehidupan. Dan Society 5.0 signifikannya perkembangan teknologi dan peran masyarakat sebagai respon revolusi industri 4.0. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai